setiap surat utang itu dilakukan pemeringkatan. Di sana dilakukan oleh Lian He Credit Rating, itu satu kredit rating yang disegani di Cina sana. Kita keluar reportnya memberikan rating AAA stable dengan, jadi AAA itu yang paling tinggi. Jadi di Cina peringkat utang kita tuh yang mentok atas. Rata kanan ya. Rata kanan. Ini penting sekali untuk kita, kenapa? Karena Cina merupakan pasar yang besar untuk surat utang. Dulu satu saat mereka punya surat utang pemerintah Amerika lebih dari 3 triliun dolar sebelum diturunkan sekarang secara bertahap mendekati 1 triliun sekarang. Tapi jelas market mereka amat menjanjikan dan modal di sana amat besar. Pemirsa, masih di ADN Langsung Closing, dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Dapat Anda saksikan di layar televisi Anda pemirsa 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Dari barang baku ada Aman, direkomendasikan buy on weakness dengan supportnya di 3.900, resisten hingga ke 4.750, range-nya cukup lebar. Kemudian dari konglomerasi lainnya BRPT direkomendasikan buy on weakness, supportnya di 1.770, resisten hingga ke 2.000. Dari perbankan big cap, dibandingkan dengan perbankan big cap lainnya, BBRI hari ini masih tetap melaju, ketika dari beberapa saham perbankan big cap lajunya cukup terbatas hari ini, dan BBRI termasuk yang cukup besar di akumulasi asing di sesi pertama siang tadi, 2970 hingga ke 3210, dan Medco dari energi buy di 1230, 1460. Aman, BRPT, BBRI, dan Medco, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Wafi, kita lanjutkan kembali Pak, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan Pak Wafi. Kita langsung ke Aman Pak, kita akan update posisi penutupan di sesi kedua hari ini. Menguat di 6,98% di 4.290. Penguatan terbatas di sesi kedua intraday sempat ke 4.370. Pertimbangan, Aman masuk ke dalam salah satu saham pilihan Pak, terutama dari sisi teknikal. Ya, kalau kita lihat Aman nih hari kedua setelah dia breakout MA20-nya, Pak David, dan saya lihat sepertinya akan ada pullback terlebih dahulu karena penutupan hari ini sudah berada di luar upper band Bollinger-nya, dan beberapa indikator juga sudah menunjukkan area jenuh beli juga. Jadi lebih disarankan untuk buy on weakness di sekitar level 3.900. Start akumulasi bisa dimulai dilakukan dari level 4.000. Dengan level resistance terdekat itu ada di level 4.750, itu sekaligus level resistance MA50 ya Pak Dev. Range-nya cukup lebar Pak, ke 4750 dari sisi resisten. Ini target jangka menengah Pak? Atau resisten berapa yang harus ditembus oleh Aman terlebih dahulu untuk menyentuh ke level ini? Ini bisa jadi resisten jangka pendek sekaligus jangka menengah, karena mengingat volatilitas yang terjadi dari mulai awal tahun, maka tidak menutup kemungkinan level 4750 ini bisa dicapai dalam jangka waktu dekat di pada kita. Apalagi kalau kita lihat dengan support dari harga komoditas yang cukup tinggi, kemudian hari ini kita lihat volatilitasnya harganya juga naik sekitar 7%, maka tidak menutup kemungkinan 4750 ini bisa tercapai dalam jangka pendek. Apakah ini berkaitan juga Pak dengan pola teknikal Aman naik signifikan, kemudian berpeluang juga untuk turun dalam? Iya, koreksi atau penurunan ini lebih terbatas Pak David, karena ada level support, yaitu tadi di level 3.900, sekarang menjadi level support bullish channel-nya. Makanya saya lihat memang bisa dipertimbangkan jika ingin mulai akumulasi dari level sekitar 4.000 atau 4.100 sampai dengan level 3.900. Baik, penutupan hari ini di 4290 mengalami penguatan di 6,98%. Dari Aman kita beralih ke saham pilihan yang kedua pemirsa, BRPT hari ini juga direkomendasikan buy on weakness, tadi 1770 resisten hingga ke 2000. Kita akan coba update juga di penutupan sesi kedua hari ini. Untuk BRPT ditutup menguat di 3,3%, 1860. Hari ini fluktuatif sempat melemah di 1780. Analisis untuk BRPT Pak Wafi?
Ya, untuk BRPT kalau kita lihat memang hari ini breakout resistance SMA 100-nya benefit ada kenaikan volume juga, namun mengingat harganya sudah naik dari mulai awal Juli, jadi saya melihat ini ada potensi koreksi terlebih dahulu dan memang biasa terjadi setelah breakout dia akan pullback terlebih dahulu menuju level supportnya sekarang. Level support tadi ada di level 1770, level akumulasi bisa mulai dilakukan dari mulai level 1810. Sempat dalam setahun tahun terakhir ke 4.200. Kemudian di April hingga perdagangan Juni ini mencoba melakukan pembalikan arah, namun di Juli lagi-lagi mengalami tekanan. Bagaimana Anda melihat posisi gerak teknikal BRPT paling tidak mulai dari perdagangan April sampai dengan Juli, Pak? Ya, kalau kita lihat memang dari sisi tekanannya sendiri ini sudah mulai terbatas ya. Level supportnya sudah terbentuk di level 1.300 sampai dengan 1.200 itu adalah area support yang terbentuk dari mulai awal tahun untuk BRPT. Dan kalau kita lihat memang secara operasional juga sepertinya sudah lebih baik, di mana BRPT kan memiliki dua engine operasional, yaitu dari TPIA dan juga satu lagi dari brand. Dan TPIA kalau kita lihat posisi force major yang sempat terjadi di awal tahun sepertinya sudah berlalu ya, dan secara operasional sudah kembali juga. Dan selain itu juga kalau kita lihat beberapa isu yang menerpa BRPT misalkan seperti free float, kemudian ada HSC juga, ini pelan-pelan juga sudah mulai diadres juga oleh perusahaan. Jadi saya rasa arahnya ke depan lebih menuju ke sinyal positif. Baik, analisis selanjutnya kita akan coba lihat sampel yang ketiga dari perbankan big cap, Pak, BBRI. Hari ini BBRI konsisten bergerak di zona hijau mengalami penguatan di 1%, Pak. Perbankan big cap lainnya ada yang bergerak stagnan, namun dari updatean terbaru BBRI, BBCA, BMRI justru berbalik menguat, ditarik ke atas di menit-menit terakhir, tapi laju penguatannya tidak melewati di angka 1% ini. Pertimbangan untuk BBRI, Pak? Ya, kalau untuk BBRI ya secara tren karena harganya juga sudah breakout MA50 di tanggal 17, ini sudah reversal dari fase bearish menuju ke fase bullish. Namun meskipun secara day to day masih mengalami kenaikan, tapi intraday di catatan saya ternyata mengalami penurunan. Artinya mulai ada sinyal koreksi terlebih dahulu nih, paling tidak untuk menguji level support barunya sekarang. Itu ada di level 2970 sampai dengan 2950. Level-level akumulasi bisa mulai dilakukan dari level 3000 sampai dengan 2950, itu ada area akumulasi. Koreksi ini kalau masih koreksi wajar untuk menguji level support bullish channelnya yang baru saja terbentuk. Setelah pullback atau koreksi, ada potensi BRI kembali rebound dan menguji level resistance MA 100-nya. Baik, jangka pendek arahnya akan kemana, Pak? Untuk jangka pendek bisa menuju ke 3210, itu adalah resistance jangka pendek. Baik, penutupan hari ini pemirsa, untuk posisi BBRI menguat di atas 1% dan ditutup di level 3070. Intraday tadi sempat ke 3080, laju penguatan terbatas tapi tidak terlalu lebar dari range pergerakannya. Terakhir, Pak, untuk Medco, Pak, Anda juga rekomendasikan buy 12.30 hingga 14.60, Pak. Update penutupan di perdagangan sesi kedua hari ini untuk Medco menguat di 0,39% di 12.75, Pak Wafi. Kalau untuk Medco, saya lihat ini masih menguji level resistance MA50-nya. Benefit itu ada di level 1290, itu level resistance ya. Namun untuk potensial downside-nya sendiri, saya lihat cukup terbatas. Dan saya justru melihat ada sinyal-sinyal potensi breakout MA50, dan jika mampu breakout 1290, maka ini akan mengkonfirmasi sinyal reversal ya dari fase bearish menuju ke fase bullish. Apalagi kalau kita lihat salah satu anak usahanya tadi juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan juga. Dan selain itu Medco juga kan memiliki sentimen yang cukup positif juga dari kenaikan harga minyak dunia, kemudian juga dari pelemahan rupiah, walau rupiah yang masih relatif cukup tinggi walaupun beberapa waktu terakhir mulai mengalami penguatan. Jadi secara overall environment sentimen masih cukup positif untuk Medco, ada potensi breakout.
dari level resistance bearish channelnya. Akumulasi di level penutupan sekarang 1275 masih bisa dipertimbangkan sampai dengan level support di 1230. Target resistance jangka pendek ada di 1460. Baik, di sepanjang Juli Pak, Medco berhasil memangkas dari sisi pelemahannya. Polanya seperti apa Pak? Paling tidak untuk 2 minggu ke belakang begitu, dari 1000-an 25 sekarang sudah di atas 1200-an, bahkan mendekati hari ini ke level 1300 Pak Wafi. Ya, saya melihat ada pola-pola akumulasi sebenarnya dari mulai bulan Juni sampai dengan bulan Juli ya, dan itu memang kelihatan dari pola-pola volume transaksi yang dilakukan. Ini menunjukkan ada sinyal-sinyal akumulasi yang sebenarnya menunjukkan bahwa potensial downside-nya untuk Medco sudah cukup terbatas dengan level support yang cukup kuat, dan ini di level 1000 sampai dengan level 1100. Nah, sehingga menunjukkan dari sisi downside sudah terbatas, dan kelihatannya ke depannya dengan asumsi semua sentimen positif, isu eksternal juga positif, maka Medco berpeluang untuk melanjutkan lagi kenaikan. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada Aman, BRPT, BBRI, dan juga Medco. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel.